Teman-teman, hari ini kita akan berbincang dengan Pak Adian Radiatus, sosok inspiratif yang telah membagikan pengetahuan filosofi, bisnis, dan motivasi. Mari kita simak bincang kita pada hari ini, bagaimana filosofi dapat mempengaruhi kehidupan kita. Selamat pagi Pak Adian. Pagi Pak Okta, apa kabar? Kabar baik Pak. Akhirnya bisa ketemu sama Pak Adian. Ya, saya juga senang. Luar biasa. Pak Okta ya. Dari perkumpulan ILP. I Love Pariwisata. Ya. Dari komunitas ya Pak ya. Betul, komunitas pecinta wisata Pak. Ya, saya ada di dalamnya sih. Betul. Suka menyimak. Siap. Ya gimana Pak Okta nih? Iya Pak. Kayaknya undang saya nih ada yang mau ditanyakan. Nah, kita mau belajar banyak sama Pak Adian. Sama-sama ya kalau belajar. Belajar never ending Pak. Gitu ya. Siap. Pak Adian, saya lihat di postingan Pak Adian tuh banyak membahas tentang filosofi Pak. Ya. Kalau boleh sharing Pak, apa sih Pak filosofi itu apa sih Pak? Ya sebenarnya filosofi itu kan disampaikan oleh orang yang memiliki pemikiran mendalam yang disebut filsuf sebenarnya. Ya. Isinya namanya jadi filosofi, yaitu mencari hakikat tentang esensi kebenaran, terus kemudian bagaimana kehidupan dan eksistensinya. Ya. Nah di situ ingin ditemukan hal mendasar yang memperkuat kehidupan itu sendiri. Nah, itulah ada di filosofi, setelah filsuf dipikirkan secara mendalam untuk menemukan hakikat kebenarannya yang sejati, kira-kira begitu. Tentu filosofi itu penting bagi kehidupan manusia. Penting. Nah, jadi Pak, apa relatif atau hubungan antara filosofi dan kehidupan sehari-hari ini Pak? Terutama dalam konteksnya membangun bisnis dan motivasi. Gini ya, kalau motivasi itu kan tujuannya hanya untuk memberi selain semangat juga arahan yang lebih memadai untuk seseorang yang datar-datar saja, kira-kira begitu. Ya. Sedangkan kalau bisnis itu kan aktivitasnya kerja. Jadi motivasi itu untuk mendukung bisnis, tetapi kalau misalnya kemudian dirangkum di dalam filosofi, maka seorang pengusaha atau dalam bisnis ini dia harus memiliki hal-hal yang tidak usah terlalu berat. Karena kalau bilang filosofi kan kesannya berat gitu ya, sesuatu pandangan yang mendalam gitu. Padahal kan kalau misalnya filosofi bisnis misalnya keulatan itu akan menghasilkan kesuksesan. Itu kan juga sebenarnya filosofi sederhana. Dan kalau diikuti keulatan itu dilakukan, ternyata memang bisa menghasilkan kesuksesan. Ya, jadi gitu Pak Okta. Jadi saya kira kaitan filosofi untuk bisnis dan motivasi ini adalah menempatkan filosofi sebagai basis dasar seperti tadi penjelasan yang tadi, bahwa dia mampu membuat nilai-nilai kehidupan menjadi lebih tinggi dan lebih bermutu. Kalau saya boleh mengeluarkan pendapat tuh Pak. Ya boleh. Jadi boleh dikatakan seorang pebisnis sebaiknya dia juga seorang pemikir. Ya, pebisnis memang tentu dia memikirkan bisnisnya pasti, dasar-dasar bisnisnya dan kekuatan bisnisnya, dan juga kemudian rencana-rencana bisnisnya itu tentu. Jadi tapi pemikir itu belum tentu pebisnis. Ya kan? Pebisnis itu harus mikir. Jadi kalau pebisnis itu ada seorang pemikir juga, saya kira ada benarnya. Ya. Gitu. Pak Dian, prinsip filosofi yang paling penting dalam membangun karir dan kesuksesan. Nah, itu harus berpulang pada pilihan masing-masing. Jadi kalau seseorang karirnya apa dulu? Kalau dia ingin berkarir di bidang keterampilan misalnya dia ingin berkarir di membangun dunia kuliner. Pertama-tama harus diketahui apapun juga yang dia tekuni itu adalah harus konsisten. Ya,
Kemudian dia harus memiliki satu panduan yang disebut arah yang ingin dicapai. Nah, arah yang ingin dicapai ini muatannya filosofi. Nah, filosofi itu kan bisa diambil dari mana saja. Ya, saya bilang misalnya, mungkin pernah saya kirim, mudahnya gini, pisau yang tajam pun pada satu saat perlu diasah. Pada saatnya perlu diasah, pisau yang tajam pun. Nah, itu kan sebenarnya simpel. Jadi ketika sesuatu yang dalam perjalanan sudah tampaknya monoton, maka dia harus kembali diperbaiki, diinovasi, dan kemudian ditemukan kreativitas yang baru yang sehingga bisnisnya ini bisa berjalan. Kayak gitu. Jadi tidak bisa orang membangun karirnya atau bisnisnya dalam ritme yang terus, tapi ada satu waktu dia harus rehat sejenak, recharge. Ya, dan charge-nya itu adalah kembali kepada prinsip filosofi yang dia ingin bangun, gitu loh. Nah, filosofi itu pilihannya banyak. Itu harus yang berkenaan dengan diri sendiri punya yang lebih dia maui, yang dia yang seseorang kehendaki lagi. Banyak kan hal-hal yang tampaknya tampaknya sederhana lah, kata gitu loh, tidak berat gitu loh. Tapi ternyata setelah dijalani memberi efek yang luar biasa. Memang Pak, kalau kita bicara filosofi, orang sudah punya anggapan membicarakan sesuatu yang berat, sesuatu yang mendalam, sesuatu. Padahal itu sehari-hari kita pun memiliki filosofi. Contoh yang paling simpel, kita pulang dari aktivitas mandi. Ya. Filosofinya kan bersih. Ya. Tujuannya bersih. Tujuannya bersih. Ya. Pemikirannya kan kita memang dari luar sudah kotor segala macam ya. Filosofinya menyehatkan badan. Menyehatkan badan. Ya. Seperti itu. Sebenarnya simpel aja dalam kehidupan sehari-hari kita tuh, kita bersinggungan dengan filosofi sebenarnya. Jadi gini, filosofi itu yang penting adalah beberapa hal yang aspek dari filosofi yang perlu dimiliki seseorang adalah, pertama dia memiliki kandungan cinta. Love. Cinta ya, love ya, seperti ini komunitas ini kan ada love ya, gitu. jadi love, ada cinta dalam arti universal. Yes. Cinta universal, the great love ya. Kemudian juga selain cinta dia harus punya pengertian. Ya, pengertian dalam arti menerima dan diterima, acceptable, gitu loh. Jadi setelah itu ketiga, selain cinta dan pengertian, dia juga punya wisdom. Ya, wisdom. Saya sering tuh dengar kata-kata wisdom dari teman-teman ataupun relasi-relasi yang usahawan. Iya, betul. Dia katakan menjalankan bisnis itu selain harus ada modal, manajemen segala macam, dan harus ada wisdom. Dan itu perlu pengalaman, pemikiran, dan juga perenungan yang cukup makan waktu ataupun pengalaman dan ya sharing-sharing dari beberapa relasi ataupun mereka belajar dari literatur dan lainnya Pak.
Pak, saya sering dengar ini Pak Dian tentang konsep eudaimonia atau konsep kebahagiaan sejati. Nah, hubungan antara kebahagiaan sejati ini dalam kehidupan Pak Dian sendiri bagaimana? Dan kebahagiaan sejati itu bagaimana juga dalam kehidupan Pak Dian dalam membantu orang lain mencapai tujuannya, Pak. Karena saya lihat Bapak sering tulis-tulis, itu bermanfaat buat banyak orang loh, Pak. Ya betul, dan memang saya sudah ada mengenai masalah kebahagiaan sejati ini, saya sempat menulis antara kurun waktu tahun 2019 sampai 2017 sampai 2019 kalau nggak salah, 2018 lah. Itu terkumpul selama 2 tahun itu 777 saya namain pesan singkat, tapi itu sebenarnya ada sedikit perumpamaan perbandingan, dan itu belum dicetak, tapi saya share di grup saya waktu itu. Artinya gini, kalau menelisik kehidupan saya tentang kebahagiaan sejati itu sebenarnya agak sulit dan cukup berat untuk menemukan yang namanya kebahagiaan sejati. Kenapa? Karena kehidupan itu selalu ada rintangan, tantangan, hambatan-hambatan, dan juga problem-problem. Apalagi kalau kita kan memang berumah tangga. Nah, kemudian dasar kebahagiaan sejati itu harus diletakkan pada satu hal, bahwa kebahagiaan kita adalah agar bermanfaat bagi orang lain. Begitu bermanfaat bagi orang lain, maka itu bermanfaat buat kita. Nah, begitu bermanfaat, saling memberi manfaat, di situ ada tumbuh rasa tanpa interest, tanpa kepentingan. Begitu tanpa kepentingan, di situ kita merasakan yang namanya sejati. Sejati dalam bentuk kebahagiaan sejati. Karena kita membantu orang, dan kita juga dengan demikian kita membantu diri kita. Tetapi begitu kita mau penderitaan sejati, jangan bicara kebahagiaan sejati aja nih. Kita bikin susah orang lain, maka kesusahan itu akan ke kita. Ini ingat, Pak. Jadi ada kebahagiaan sejati, tapi jangan pelihara penderitaan sejati. Itu menyakitkan. Ya, jadi kebahagiaan sejati aja yang kita ambil, gitu loh. Ya. Memang Pak, menarik ini kita kalau bicara tentang kebahagiaan sejati, pemirsa. Dan jangan kita pelihara penderitaan sejati. Karena dunia itu antara kebahagiaan dan penderitaan. Betul. Iya. Kalau kita bahagia, bisa membahagiakan sesama, kita juga ikut bahagia. Pak, di situ ada kandung ikhlas ya, Pak ya? Iya, prinsipnya begitu. Kalau kita memberi kebahagiaan untuk orang lain, dan feedbacknya adalah timbal baliknya kita akan merasakan bahagia. Di situ nilai kesejatian timbul. Itu aja. Tapi di luar itu, kalau kita cari sendiri saja, melalui banyak hal, kayaknya sulit. Kecuali mungkin kalau kita ikut suatu yang disebut meninggalkan duniawi, gitu loh. Jadi seorang rohaniawan itu agak beda purpose-nya, tujuannya, gitu loh. Atau jadi seorang yang pergi ke namanya itu semedi. Ya, itu pencarian pribadi lah. Itu pencarian pribadi ya. Betul. Dan bentuknya tiap orang bisa berbeda-beda ya, Pak. Berbeda pasti. Tapi ya itu pertanyaannya cukup menarik, bahwa orang sering sekali mencari kebahagiaan sejati itu. Padahal konsepnya adalah ketika kamu memberi, kamu menerima. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Tidak. Pemirsa, itu penjelasan dari Pak Dian mengenai kebahagiaan sejati. Semoga pemirsa bisa menyimak dan juga bisa menjadi kita praktekkan gitu ya. Karena ternyata membantu orang lain ataupun membuat bahagia orang lain, kita juga turut bahagia, teman-teman. Iya. Wah, terima kasih Pak. Nah, Pak Dian, apa sih peran akal ataupun logos dalam membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan kita, dalam bisnis, dalam membangun karir, Pak? Akal ya, ada dua nih Pak. Ya. Yang kita bicarakan di sini satu aja, yaitu akal yang sehat. Yes. Jadi akal sehat itu harus ditempatkan di depan ketika ingin kita melakukan komunikasi. Ya. Dan kemudian peranan emosi yang Bapak tanyakan itu pathos. Itu menyertai biasanya. Kalau akal sehat kita tinggi kuat, bagus,
dan kita bisa menyampaikannya kepada yang ingin kita sampaikan, Ya. maka otomatis emosi menjadi nilai menyusul. Misalnya begini, kalau kita ingin menyampaikan akal sehat kita, kemudian membuat orang lain marah, Ya. artinya emosi kita, kesabaran kita harus kita akan mengikuti kita. Tapi kalau kita melakukan akal sehatnya membuat orang lain menerima, maka emosi amarah itu mereda. Maksudnya emosi antipati lah, Ya. gitu loh. Jadi memang kalau bicara akal sehat dan emosi, ya ini dua hal yang berturutan gitu. Dan ada satu lagi etos ya Pak, karakter ya. Kalau etos dan karakter itu pemakaiannya lebih kepada pembawaan watak ya. Jadi bukan lagi pada soal akal sehat juga. Akal sehat memang kalau seseorang yang selalu positive thinking misalnya, itu kan banyak menempatkan akal ya, akal sehat itu, maka itu tentu saja termasuk etos gitu loh. Ya, saya kira sih gitu Pak. Sudah termasuk di dalam etos sendiri, Ya, si logos karena itu pembawaannya gitu loh. Jadi sekali lagi tema kita yang hari ini berkaitan dengan peranan filosofi itu mungkin lebih pasti peranan daripada aspek-aspek yang disebut tadi, salah satunya adalah motivasi, kemudian juga bagaimana kita menjadi inspirasi bagi orang lain gitu Pak. Sebab filosofi itu kan terlalu luas ya. Betul. Jadi filosofi itu memang cakupan ilmu yang luas, didasari dengan pemikiran mendalam dalam manusia menemukan suatu kebenaran. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Tetapi kan cabang ilmu yang ada di dunia ini banyak sekali. Sehingga sebenarnya dalam cabang-cabang ilmu juga punya pemikiran-pemikiran sendiri sebenarnya katakan filosofi dan lain sebagainya. Pak, kita coba tehnya dulu nih Pak. Oh iya, boleh. Apa nih? Teh cappuccino nih? Iya. Nah, mungkin pemirsa juga pengen tahu nih tentang stoikisme, ya. Nah, Pak Dian, apa sih Pak stoikisme itu dan bagaimana menerapkan filosofi stoikisme ini dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak? Istilah stoikisme ini kalaupun dikenal tentu oleh kalangan tertentu nih Pak. Betul. Kalau masyarakat umum saya kira agak jarang ya asingnya, kecuali juga Pak Okta sendiri. Jadi gini Pak, stoikisme itu kalau di dalam salah satu ya katakan ajaran Buddhisme ya, yang saya tahu, maka itu masuk dalam apa yang disebut meditasi, masuk kelompok meditasi itu. Karena apa? Karena stoikisme ini berdasarkan filsuf dari Yunani ini adalah mereka itu untuk melakukan pengendalian diri, terus penguatan batin dan kemudian fokus. Nah itu kan ciri-ciri daripada meditasi. Ya. Nah oleh karena itu kita lihat pentingnya stoikisme ini di dalam upaya menerapkan SQ, spiritual vision. Kan ada emotional vision, EQ dan SQ, emotional vision dan spiritual vision. Nah inilah pentingnya stoikisme yang perlu diterapkan, ya ajaran tentang pengendalian diri ini. Nah kemampuan pengendalian diri ini akan menguatkan yang disebut kekuatan batin seseorang. Dan kemudian salah satu yang dituju daripada stoikisme ini adalah fokus dalam segala hal. Jadi kalau kita ingin mengembangkan satu kemajuan, kita fokusnya harus utuh. Tidak bisa fokusnya itu hanya di depan. Fokus itu harus menengahnya apa, kemudian jangka panjangnya apa. Akan terus sehingga apa yang dicapai, yang dituju dalam kehidupannya itu tercapai dengan baik. Kenapa dengan baik? Karena itu dibawakan dengan kemampuan pengendalian diri yang hebat. Bagus. Nah itu prinsip stoikisme. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari Pak, di medsos, di mana
Ya. Sering kita lihat berita, ada orang-orang, contoh yang paling simpel, kejadian yang di jalan aja Pak. Ya. Tiba-tiba ada orang di jalan berkendara, waduh rame viral di medsos karena terjadi selisih paham Pak. Main pukul, main apa itu termasuk orang tersebut harus belajar stoikisme itu. Ya, kesetaraan harfiah, stoikisme itu secara harfiah yaitu namanya tidak mampu mengendalikan diri. Ya. Itu memang di emosional ya, di luar kendali, dan tentu saja itu melemahkan ya, jati diri yang bersangkutan sebenarnya gitu loh. Kekuatan seseorang itu kan ditinjaunya bukan dari gegabah itu ya sembarangan, emosional gitu, tapi kekuatan seseorang itu dari tingkat kesabarannya, bagaimana pengendalian dirinya, dan kemudian kebijaksanaannya. Jadi sekali lagi, wisdom itu adalah salah satu dasar kuat untuk menguasai filosofi. Ya, betul. Jadi Pak Dian menjelaskan, saya juga nangkap satu kata, yaitu tentang wisdom. Bagaimana orang menjalani kehidupannya harus punya wisdom. Betul. Ya, kan? Itu nomor satu lah. Nomor satu. Jadi ada istilah juga, sebelum kita marah hitung dulu 1 sampai 10. Tapi nggak gampang. Betul. Karena sekali lagi saya bilang, kehidupan itu dinamis. Ya. Rintangan-rintangan, halangan-halangan, beban-beban. Jangan cerita suksesnya seseorang, Pak. Ya. Di balik kesuksesan itu banyak hal-hal yang bukan sukses, jauh dari sukses. Tapi ketika pencapaian itu memakai stoikisme, fokus, pengendalian diri, ya, melatih jiwa atau batin itu, membimbing diri sendiri, maka berseiringan dengan itu kesuksesan yang dia miliki, kemampuannya tercapai. Katakanlah dia sukses sebagai seorang penerbang misalnya, ya itu kan juga sebelumnya ada banyak hal, atau dia sukses sebagai pemimpin bangsa gitu, hal-hal yang menyertainya itu luar biasa, rintangan-rintangannya itu, ya, handicap. Jadi kita nggak bisa melihat suksesnya seseorang atau dia berada di puncak, ternyata di balik sosok pribadi itu, pribadi yang hebat ataupun pemimpin, ternyata mereka juga harus bisa mengendalikan dirinya. Tuh, contohnya Pak Okta aja, ya kan? Sebelum jadi host kan tentunya juga ada persiapan, ada ini, ada itu, ya, pengalaman sebelumnya. Waduh, saya tersanjung nih Pak. Iya.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เพิ่งจะมา เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก เ
ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Pak Dian, Ya, saya juga sering baca buku-buku, terus terbesit satu kata mengenai Kaizen, Pak. ya. Ini kan dari Jepang ya, Hmm. satu pemikiran atau filsafat dari Jepang. Bagaimana Pak menerapkan Kaizen ini dalam kehidupan sehari-hari, membangun bisnis, karir? Kaizen kalau bukan orang Jepang sendiri atau orang yang sudah berhubungan dengan masyarakat Jepang misalnya, istilah Kaizen juga nggak banyak diketahui. Jadi kalau nggak salah kan artinya perbaikan terus-menerus ya. Ya, Tiada kehidupan yang tidak dilakukan oleh setiap manusia ke arah perbaikan sebenarnya. Pada umumnya manusia melakukan tindakan-tindakan kehidupannya ke arah perbaikan. Dan itu biasanya terus-menerus, ada kontinuitasnya. Hanya kadarnya yang belum tentu sama. Nah, oleh karena itu kalau ditanyakan hubungan Kaizen terhadap misalnya kehidupan dan karir seseorang atau bisnis seseorang, maka tentu saja ini yang dimasukkan dengan inovasi, kreativitas, di mana Kaizen itu diterapkan oleh banyak prinsip-prinsip selain kehidupan masyarakat Jepang, tapi juga di dalam usaha-usahanya seperti kita bisa lihat di industri-industrinya. Di semua perusahaan Jepang, kalau kita lihat memang menerapkan Kaizen, baik tertulis maupun tidak. Dimana kalau kita lihat misalnya kayak perusahaan otomotifnya Toyota itu dia luar biasa, dia terus menuntut inovasi sehingga ada gempuran dari banyak kompetitor tetap masih bisa eksis, dia bisa ikuti gitu loh. Nah itu yang hasil daripada Kaizen gitu. tapi Kaizen ini ada perbedaan sedikit dengan konsistensi, beda ya? Konsistensi artinya tetap konsistensi dalam hal memperbaiki terus-menerus, itu kan konsisten juga, konsisten memperbaiki kan. Oke. Iya gitu loh. Keberlanjutan yang ke arah yang lebih baik. Iya betul. Luar biasa. Nah, saya melihat Pak, di tengah dunia ini yang sedang berkembang itu satu dari timur. Iya. Bangsa China itu luar biasa Pak, Iya. industrinya semua berkembang. Nah, kita sebutnya sih Tiongkok ya. Tiongkok ya? Sesuai dengan keputusan MPR apa ya waktu itu ya, Iya. keputusan presiden. Jadi istilah Tiongkok digunakan untuk negaranya dan untuk Tionghoa istilah untuk masyarakat kita sebenarnya. Iya. Gitu loh. Ya tapi sama aja lah. Kita maksudnya kan China. Yes. Jadi memang masyarakat China itu, rakyat China itu gempuran kehidupannya kan dari masa lalu ya, dari satu sejarah kerajaan hingga sekarang itu kan yang tadi saya sebut. Yang dalam Kaizen itu perbaikan terus-menerus bangsa ini. Dulu kan puluhan tahun yang lalu, kalau menurut orang tua saya aja nih, itu kalau mau buang air ke belakang tuh nggak ada toilet gitu loh. Oh. Itu nggak ada toilet. Jadi begitu aja, nanti dipakai buat pupuk malah katanya. Gitu. Tapi kan berkembang, Iya. maju, dan kita bisa lihat hari ini China menjadi salah satu negara teratas di dalam infrastruktur Betul Pak. ya, dan membantu negara-negara lain. Itu bukan hanya perbaikan yang terus-menerus, tetapi hasil yang disebut sukses ya terhadap membangun peradaban manusia. Itu lebih jauh lagi. Mengapa bicara Tiongkok bicara peradaban manusia? Karena kalau kita lihat kehidupan Tiongkok selalu memang bangsanya ini diwarnai oleh filosofi-filosofi yang kita anggap agak tinggi bahasanya. Dan huruf China itu kan memang kalau kita dibaca oleh yang ngerti kan biasanya satu kalimat aja punya makna yang bisa dalam gitu loh, berganda. Saya kira itu Pak Okta. Ya, Nah kita harap Indonesia, bangsa kita juga punya sejarah yang panjang, bisa maju seperti China. Ya, mudah-mudahan. Nah, teman-teman, mari kita terapkan konsep atau sikap Kaizen dalam kehidupan sehari-hari untuk kehidupan kita pribadi, usaha, maupun dan dalam bisnis kita. Sukses buat teman-teman semua.
peran kesadaran ataupun mindfulness ini Pak di dalam bisnis, usaha dan kehidupan kita Pak? Sebenarnya tadi udah dibahas di depan sih, cuman saya mau ulang sedikit. Tadi kan ada sedikit saya bilang tentang mindset. Yes, Kalau mindfulness itu kan kesadaran penuh yes. akan konsep kehidupannya, konsep kehidupan seseorang lah maksud saya. Nah, kalau mindfulness ini sudah dimiliki seseorang, biasanya melangkah kemanapun lebih mudah, melangkah mencapai tujuannya lebih mudah. Karena mindfulness ini kan bentuk kesadaran tinggi terhadap hidup seseorang. Dan pencapaian mindfulness itu bukan sesuatu yang semudah kita bicara. Mindfulness itu membutuhkan latihan-latihan yang menempa diri seseorang, baik melalui upaya melatih diri seperti tadi kita bilang stoikisme dan sebagainya itu, di mana di dalamnya ada pengendalian diri dan sebagainya. Nah, mindfulness mencakup hal itu. Dan pemilik mindfulness pasti orang yang tidak hanya mampu berinteraksi dengan baik, tapi juga memiliki kekuatan jiwa yang lebih baik, lebih tinggi. Pak, pertanyaan tentang mindfulness ini kita kan berbicara bukan hal sesuatu yang berkaitan dengan batinnya atau spiritual yang orang berpikir wah harus seperti seorang petapa atau biksu yang bertapa dapat pencerahan seperti itu. Ya, ya. Bukan yang terlalu dalam seperti itu kan Pak? Begini, kalau seorang yang melakukan meditasi atau kita sebutnya meditator itu pasti tujuannya ada mencapai mindfulness atau lebih jauh lagi malah mencapai pencerahan hidup. Tapi itu memang tidak mudah, itu sangat dalam. Tapi esensinya adalah mindfulness itu adalah kemampuan seseorang untuk menguasai pikiran-pikirannya ke arah yang bagus, yang baik dan berkualitas gitu terhadap kehidupannya sendiri gitu loh. Sampai situ kita batasi dulu mindfulness untuk seseorang. Tapi kalau kita mau perluas, itu memang tidak adalah jangkauannya kepada nilai-nilai yang tadi saya bilang bisa menembus spiritual. Dan spiritual itu kan sekarang terkenal dengan yang disebut QS itu ya, qualities SQ. Nah, sebelumnya emotional vision. Nah, emotional itu before mindfulness. SQ ini bisa dicapai dengan mindfulness yang tinggi. Jadi sebagai seorang pebisnis, SQ itu penting. Semuanya penting. SQ, EQ, IQ. Banyak pengusaha yang IQ-nya tidak tinggi, tapi kecakapannya, keterampilannya tinggi. Nah, ini lebih didukung kepada EQ ya, emotional vision itu dia bisa kendalikan, dia bisa terus konsistensi tinggi. Ini kalau ngobrol sama Pak Dian nih, Ya. lama-lama sepertinya saya nanti bisa diterawang sama Pak Dian. Oh, nggak juga. Ini kita bicara hari ini bukan bicara model seperti itu ya Pak ya? Enggak. Jangan sampai pemirsa ini mendengar wawancara hari ini berpikir ini dalam amat nih, nggak sampai seperti itu teman-teman. Nah, ini ya seperti itu. Ini kan kita membahas tentang basic aja ya, filosofinya filosofinya ya, aja gitu. ya. Iya. Nah, satu lagi Pak, ini di dalam zaman sekarang ini ada satu unsur dalam kehidupan manusia yang sangat memegang peranan Pak dan mempengaruhi kehidupan manusia. Ya. Itu media sosial Pak. Ya. Nah, bagaimana Pak Dian melihat peran media sosial ini sampai bisa membentuk opini publik dan bahkan peran media sosial ini dipakai untuk membentuk narasi-narasi sosial politik, terutama di Indonesia Pak. Media sosial itu nggak usah jauh-jauh Pak, ini kita lagi media sosial. Betul. Ya kan? Jadi oleh karena itu peran media sosial namanya saja sudah media, berarti perantara kan? Ya. Ya. Kemudian sosial. Sosial kan sesuatu hal yang sifatnya humanis sebenarnya, ya. Humanity, kemanusiaan. Ya. Gitu loh. Dan touching-nya kan harusnya bagus. Ya. Supaya sesama komunitas manusia ini dapat dijembatani dengan baik oleh media ini. Nah, sayangnya media yang disebut media sosial yang namanya elektronik ini yang demikian berkembang pesat dengan aplikasi-aplikasinya, ya kita tahu lah ya, ada YouTube, ada TikTok, macam-macam gitu kan. Nah, itu akhirnya membawa kita kepada orang-orang yang belum matang Ya. di dalam mengekspresikan hal-hal yang bagus,
ataupun menyampaikan keluh kesahnya atau persoalannya yang lebih elegan. Tapi kan tentu saja kita nggak bisa ngatur orang. Yang bisa atur adalah aturan dari pemerintah misalnya. Jadi kalau ditanya apakah media sosial ini baik, sangat baik. Tapi tergantung bagaimana menggunakannya. Seperti pisau jadi ya Pak. Iya. Jadi kalau kayak kita sekarang ini bicara media sosial kita ingin kepada publik atau kita punya komunitas memahami pandangan-pandangan dari kawan-kawan kan gitu ya, memandang pandangan Pak Okta, pandangan saya dan yang lainnya. Jadi saya kira nggak ada masalah tentang media sosial ini, malah bagus kadang-kadang untuk meningkatkan karir seseorang, bisnis seseorang. Kan dengan media sosial mereka bisa berinteraksi, bisa melakukan komersialisasi, penjualan dan sebagainya. Itu dia Pak, aktualisasi diri namanya. Saya juga sering pakai sih Pak. Itu dia aktualisasi diri kan. Betul. Jadi memang kembali lagi para media sosial dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sosial, kehidupan politik dan menyampaikan satu pesan, kita menggunakan ataupun menyebarkan informasi ataupun kita menerima informasi, kembali lagi Pak, pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dibutuhkan wisdom juga ya Pak. Ya, sekali lagi wisdom memang basic utama ya, bijaksana itu. Nah teman-teman, gunakan media sosial dengan bijaksana. Ya, baik menyebarkan maupun menerima, karena konten sekarang kan waduh terlalu luas Pak. Kategorinya apa? Wah macam-macam, ada yang oke, ada yang nggak oke, ada wah. Dan ingat media sosial itu sudah tidak ada dinding pembatas, Sudah tidak ada filter. dia menembus seluruh batas-batas negara. Betul. Nah Pak Dian, apa sih yang Pak Dian harapkan dari aktivitas Pak Dian sekarang, baik secara profesional maupun aktivitas sosialnya, dan bagaimana nih Pak nanti Pak Dian mau dikenang ataupun dikenal masyarakat seperti apa nih? Ya, aktivitas saya kan salah satunya menulis pandangan-pandangan, kemudian juga seperti yang Bapak tahu juga saya menyampaikan aspirasi melalui media sosial juga kan. Iya. Kemudian bagaimana yang saya harapkan untuk kedepannya bagi masyarakat, tentunya yang penting apa yang saya sampaikan berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Kalau soal bagaimana saya menerapkannya di dalam saya bermitra bisnis misalnya, itu saya selalu mengedepankan hal-hal yang menguntungkan kedua belah pihak. Bahkan kita boleh sedikit mengalah asal bisa membahagiakan orang. Kan itu. Kalau dengan mengalah sedikit aja Anda bisa membahagiakan orang, apalagi kalau kita bisa mengalah banyak, kan kebahagiaannya jadi lebih banyak. Nanti yang balaskan Tuhan. Kira itulah. Gitu loh, Pak. Ini jadi, masih nyangkut pautan pertanyaan tadi tuh Pak ya. Iya, yang di awal tadi Pak. Iya. Bagaimana kebahagiaan sejati itu, Iya. orang lain bahagia, kita turut bahagia. Pokoknya gampang untuk simpelnya ya, kita dapat berguna saja buat masyarakat ya, buat negara, bahkan buat bangsa, itu adalah satu nilai tambah. Kayak komunitas ini kan saya lihat juga satu saat mungkin banyak manfaat juga buat masyarakat luas ya, pada bangsa dan negara. Jadi kongko-kongko ini Pak, bintang-bintang ini juga bukan hal yang kita anggap sesuatu yang begitu saja, tapi kan ada nilai-nilainya. Iya. Tidak buat semua orang, Betul. tapi paling nggak ada bagian orang yang mungkin memerlukannya. Betul. Itulah fungsi media sosial dan bagaimana kembali kita mendedikasikan diri kita kepada masyarakat. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan wawancara pada hari ini. Kita telah berbicara tentang filosofi. Semoga wawancara hari ini bisa bermanfaat bagi kita untuk kita menjadi lebih baik dalam karir, dalam usaha, dalam kehidupan kita. Teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bisa mendengarkan video di episode berikutnya. Pak Dian, Ya. wah seru Pak, kita Ya. ngobrol-ngobrol tentang filosofi ini. Thank you waktunya Pak. Mudah-mudahan tercapai apa yang ingin dicapai dari wawancara teman saya ini. Siap Pak, semoga bermanfaat buat teman-teman, sahabat-sahabat semua. Ya. Waktunya Pak Dian, terima kasih sekali Ya, Pak, luar biasa nih. Oke, terima kasih ya Pak. Ya. Thank you Pak. Ya, 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 Pak.